Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini edisi 24 Januari 2022, Pekan Biasa ketiga, disusun oleh Frater Fodi Siga SPD dan dibawakan oleh Frater Denos SPD. Selamat mendengarkan. Coba batong dengar, mari batong lihat apa yang terjadi dalam dunia ini. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 22 sampai 30. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, "Ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan." Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapatkan ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal." Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan setan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul Jangan Ragu Menabur Cinta dan Kebaikan. Bacaan Injil hari ini mengisahkan sebuah cerita yang menarik untuk kita renungkan dan menjadi motivasi bagi siara hidup iman kita. Pengalaman dicurigai, difitnah, atau ditolak adalah pengalaman yang paling menyakitkan dalam hidup ini. Sebagai manusia, kita tentu berjuang untuk menghindari pengalaman semacam ini. Namun, pengalaman semacam ini kadang datang dan sendirinya karena sebabnya bukan berasal dari kita, melainkan dari orang lain. Tentang orang lain, tentu kita tidak memiliki kuasa untuk mengatur pikiran, perasaan, dan persepsi mereka tentang diri kita. Yesus Kristus sendiri, seperti yang dikisahkan dalam Injil hari ini, juga mengalami pengalaman yang sama. Ia hadir ke tengah dunia, menyembuhkan orang yang sakit, melakukan banyak mukjizat, termasuk juga mengusir roh jahat dan setan yang menghasuti manusia. Meskipun Yesus sudah melakukan banyak hal baik dan tentu dengan cinta yang tulus, ada saja sejumlah orang yang menaruh curiga kepadanya. Bahkan secara sadis, kecurigaan itu dilontarkan dengan tuduhan
bahwa ia melakukan semuanya itu atas dasar kuasa dan kekuatan roh jahat. Yesus menanggapi kecurigaan semacam ini bukan dengan amarah dan kebencian. Ia malahan berbalik mengingatkan kepada orang yang mencurigainya bahwa setiap maksud dan kehendak baik seseorang tetap berasal dari sumber kebaikan pula, yaitu Roh Kudus. Hanya dengan bersandar pada kekuatan dan sumber kebaikan itulah setiap rencana, kehendak, dan perbuatan baik akan tetap tinggal sebagai sebuah kebaikan, entah dengan cara apapun orang menilainya. Pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus, pernahkah kita mengalami peristiwa seperti yang dialami oleh Yesus, yang mana kita berbuat kebaikan dengan penuh ketulusan, tetapi dicurigai memiliki maksud dan kepentingan tertentu? Atau pernahkah kita mendapat penolakan ketika kita menawarkan sebuah rencana dan kehendak baik kepada sesama? Jika kita pernah mengalaminya, tentu itu sungguh sangat menyakitkan. Namun, jangan dulu kita terlanjur untuk putus asa dalam berbuat kebaikan. Tetaplah berlaku baik kepada sesama. Setiap benih kebaikan yang kita taburkan saat-saat ini dalam siara hidup kita, mungkin kadang diinjak, diabaikan, atau dilecehkan. Namun, segala sesuatu akan dibenarkan oleh Allah pada waktu dan saat yang tepat. Jika segala kebaikan itu betul dengan cinta yang tulus, yakinlah itu adalah dari kuasa Roh Allah. Perbuatan baik adalah perkara melakukan sesuatu dengan hati yang tulus dan menabur cinta yang ikhlas. Penilaian orang adalah perkara ia dengan hati nuraninya. Akan tetapi, kebaikan tertinggi melampaui logika dan akal sehat, sebab di sana orang melupakan diri demi yang lain. Ya Allah Bapa dalam surga, utuslah Roh Kudus-Mu untuk senantiasa menyertai kami, agar mampu mengamalkan cinta dan kebaikan-Mu di atas bumi ini dengan penuh ketulusan, sambil belajar dari Yesus Kristus Putra-Mu. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Pukul sampai Labuan Bajo, Subak tunggu bagus. Mari batung silam.